Aduh, kopi terenak. Pak Pangeran Siahaan. Tadi 3 narasumber mengatakan harusnya pimpinan PSSI juga bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Tapi saya mau tanya ke Bapak soal gimana sih perbedaan stadion sepak bola, pertandingan sepak bola di Indonesia sama di luar negeri? Apa yang kurang di negara kita ini? Anda kan sudah melanglang buana. Sebenarnya banyak sekali ya Bang Uthman ya. Dari segi infrastruktur, dari segi budaya penontonnya. Budaya penonton, jelas infrastruktur. Betul. Ya. Kalau kita nonton bola di Eropa, itu pertandingan let's say kick off jam 5. Kita datang 5:15 duduk, kelar pertandingan pulang kita. Indonesia kan nggak seperti itu. Kenapa? Jalur transportasi, masalah infrastruktur juga bagi para penonton untuk masuk. Itu tuh almost whole day experience. Sehingga pertandingan di malam hari itu tidak direkomendasikan sebenarnya. Pertandingan di malam hari tidak direkomendasikan di Indonesia karena? Ya karena orang itu berbondong-bondong datang ke sana aja susah, lama. Ya. Pulangnya pun nanti juga susah. Jadi ada banyak sekali customs atau culture yang tidak serta-merta bisa diterapkan di Indonesia sebenarnya. Termasuk juga soal jam pertandingan yang harus diselenggarakan. Tapi mengacu kepada PSSI tadi, Bang Uthman, soal pertanggungjawaban. Semua pihak itu merasa prihatin dan bertanggung jawab, kecuali satu pihak yang menolak bertanggung jawab, yang namanya PSSI. Bahkan soal regulasi yang melimpahkan tanggung jawab kepada Panpel, yang tanda tangan suratnya siapa? PSSI yang tanda tangan suratnya, gitu. Sepihak. Iya, sehingga kalau tadi ada concern, kenapa FIFA ngomongnya sama Presiden Republik Indonesia, bukan Ketua Umum PSSI? Kenapa menurut Anda? Ya PSSI nggak mau tanggung jawab. Gitu. Dan betul kata Bang Dali tadi bahwa statuta FIFA bilang zero tolerance. Nggak boleh ada intervensi pemerintah, bisa kena ban. Kalau FIFA tidak berkenan terhadap hal tersebut, ya jatuhkan sanksi. Tapi nyatanya baik-baik aja, bahkan mau datang ke sini, membentuk tim transformasi. Jadi saya rasa PSSI gimana pun caranya harus bertanggung jawab kepada apa yang terjadi di Kanjuruhan. Dan terutama apa yang harus diperbaiki dalam stadion dan penyelenggaraan sepak bola kita dibandingkan dengan luar negeri. Banyak sekali Bang, kita itu orang meregang nyawa di Indonesia itu udah banyak sekali dalam pertandingan sepak bola. Tidak ada orang yang datang ke stadion sepak bola dan nggak bisa pulang karena meninggal tuh harusnya nggak ada. Indonesia memakan nyawa sudah banyak sekali dan nggak pernah ada pertanggungjawaban dan solusi yang jelas. Gimana caranya biar orang tidak meninggal habis pertandingan bola? Salah siapa tuh? Ya menurut saya Federasi Sepak Bola Indonesia tertinggi itu otoritas paling tinggi dari mereka. Lagi. Betul. Kalau saya bilang gini Bang. Orang yang paling cepat muncul di depan kamera ketika kita mengangkat piala, itu harusnya paling cepat bertanggung jawab ketika kita mengangkat keranda. Emang kalau ada piala, PSSI yang nongol? Oh iya. Tapi kalau ada masalah, bukan tanggung jawab saya gitu. Itu gimana masalah akuntabilitasnya gitu, kan mau enaknya doang jadinya. Nah, terus gimana nih pertandingan dunia U20? Gimana menurut Anda? Kita mampu nggak? Ya, ini kan nanti FIFA akan datang ke sini ketemu sama pemerintah ya. Dan saya rasa di speech-nya Presiden Jokowi itu PSSI tidak disebut sedikit pun di dalam pidatonya. Yang harusnya memang dibawa karena betul anggota FIFA itu PSSI, bukan pemerintah Republik Indonesia. Tapi fakta bahwa pemerintah mengambil alih proses ini dan sampai sejauh ini tidak ada masalah dari FIFA, menunjukkan FIFA at least willing to negotiate with the government. Willing to negotiate, Pak Dali Tahir. Tahun 2015, benar FIFA pernah menjatuhkan sanksi ke Indonesia? Iya. Pada saat itu Menpora kita mencampuri urusan dalam negeri PSSI. Ya, mencampurin saja kena sanksi. Ya, karena di dalam statuta FIFA itu jelas dikatakan menolak segala macam bentuk campur tangan pihak ketiga dan pemerintah. Saya ingin sedikit mengomentari apa yang Pak Pangeran tadi. Di dalam statuta FIFA mengenai stadion, mengenai penonton, mengenai supporter itu sudah ada tertera. Jadi menurut Anda bahwa tidak benar FIFA bakal memaafkan begitu saja? Nggak bisa. Bakal ada sanksi cepat atau lambat? Zero tolerance. Walaupun Pak Presiden Jokowi berhasil melobi Presiden FIFA as perorangan, itu tidak berlaku untuk FIFA. Enggak, itu bagus sebagai kepala negara menunjukkan. Tapi yang berhak memutuskan adalah Konsel FIFA yang 37 orang. Dan itu bakal terjadi dalam waktu dekat atau bagaimana? Dalam waktu dekat. Kira-kira kalau dengan budgetnya meninggal begitu banyak, kira-kira bakal sanksi apa yang kena? Wah, ini berat ya. Ini adalah kejadian terburuk di era sepak bola modern. Ini. Jadi kira-kira bakal apa kalau konsel ini ketemu nanti? Saya nggak mau berandai-andai. Sanksi terberat apa biasanya?
Di-ban. Menurut statuta? Di-ban. Menurut statuta? Iya, artinya kita tidak boleh menyelenggarakan pertandingan-pertandingan internasional. Di-ban total tidak boleh ikut? Berapa lama? Kan itu juga menentukan. Oh, bisa jadi itu adalah yang paling maksimum? Iya, bisa setahun, 2 tahun. Gimana, Pak Rahim sependapat bahwa itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Dan seperti tadi Pak Pangeran bilang, memang di luar negeri itu stadion itu dibuat untuk supporter atau penonton tuh enak masuk stadion. Ya. Kalau saya contoh Stamford Bridge umpamanya di Chelsea. Ya. Begitu kita keluar dari tube station, kita udah tahu nih, oh tiket saya ini, udah tahu, oh arahnya harus ke sana, ke sana. Ya. Jadi nggak berkerumun begitu. Demikian juga waktu pulang. Nah kalau di Indonesia ini, saya juga heran. Stadion kita ini kan sudah lama-lama semua, sudah. Jadi menurut Anda bukan hanya Kanjuruhan, semua stadion itu tidak layak? Mungkin ada yang layak, Pak. Saya mau tanya, PSSI aja nggak punya stadion. PSSI nggak punya stadion? Nggak pernah bikin stadion. Nggak pernah bikin stadion? Kalau umpamanya, saya boleh saran sebagai rakyat Indonesia yang mengabdi puluhan tahun di sepak bola. Ini kan musibah, bukan musibah kecil, Pak. Ya. Musibah besar. Berdukalah kita rakyat Indonesia semua. Kalau saya dari pemerintah bisa mengirim surat kepada FIFA dan menyatakan, tolong U20 World Cup dipindahkan ke tempat lain karena Indonesia sedang berduka. Bapak bisa bayangkan, World Cup itu pesta olahraga sepak bola, Pak. Yang U20? Iya. Apapun mau U20, U17, ini tuh namanya World Cup tuh pesta sepak bola. Menyarankan aja kepada pemerintah untuk membuat surat ke FIFA. Yaitu? Untuk memindahkan. Dari Indonesia? Dari Indonesia. Karena kita belum siap? Bukan belum siap, Pak. Apa dong? Kita berduka, Pak. Kita berduka, tapi Anda mengatakan juga belum siap secara stadion dan mentalitas kita nggak cukup. Ya, itu tergantung FIFA, nanti dia lihat. Oke. Oke atau enggak. Yang harus memperbaiki stadion ini siapa? Tanggung jawab siapa ini? PSSI atau pemerintah? Nah, stadion itu kan dibikin, ya, sekarang di Indonesia kebanyakan punya Pemda, Pak. Di luar negeri pun punya pemerintah daerah. Jadi PSSI tidak punya kewenangan, tidak punya uang, tidak punya modal untuk itu? Sementara nggak punya, Pak. Sorry, Bang Hotman, dia punya kewenangan untuk memastikan verifikasi keamanan stadion. Sehingga dia memutuskan ini layak atau tidak. Nggak bisa semuanya dibilang layak gitu kan, nggak bisa. Dan dia berhak melarang untuk tidak dilaksanakan. Perannya regulator itu seperti itu, dia menilai gitu. Kalau mau jujur, sebenarnya memang banyak yang nggak layak gitu. Saya rasa bukan sekali 2 kali gitu, saya atau teman-teman supporter duduk berdiri di tribun, nyanyi lompat-lompat, goyang stadionnya. Gitu. Goyang stadionnya? Berarti menurut Anda gitu. Ada neglijen, kelalaian dari PSSI tidak pernah ngecek? Betul, tugas regulator kan itu, menilai. Anda mengatakan bahwa PSSI tidak pernah ngecek stadion itu yang sudah sangat sampai goyang begitu? Saya rasa mereka nggak melakukan itu memang. Gitu. Pak Rahim pernah nggak ngecek stadion? Saya. PSSI, waktu PSSI. Pernah nggak? Saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat PSSI ngecek stadion? Saya puluhan tahun tuh nggak pernah. Cuman mungkin dia lihat-lihat aja begitu. Tapi dia nggak ngecek betul, Pak. Contohnya yang di Bandung itu kan rubuh kan itu. Maka diperbaiki itu. Jadi maksud saya betul Bapak Pak Mengenal bahwa PSSI harus ngecek itu. Ada satu hal yang silakan. Ada satu hal yang prinsip Pak Pangeran ya. FIFA punya prinsip one ticket, one seat. Jadi nggak boleh overloaded stadion itu. Dan setiap tiket harus punya kursi. Berarti nomornya harus ada. Nah di kita kan nggak terjadi itu. Nah itu siapa yang salah? Yang bertanggung jawab? Siapa lagi tuh? PSSI dong. Dia pernah periksa nggak stadion itu ada nomor kursinya? Itu bukannya sebuah hal yang asing sebenarnya bagi supporter bola ya, Bapak-bapak, Bang Hotman sekalian. Nggak punya tiket bisa masuk, gitu kan? Atau saya bahkan pernah lihat, bahkan manjat pakai tambang lewatin tembok. Gitu. Gimana pun cara dilakukan biar masuk. Gini, culture supporter, bawaannya pengen menonton timnya, itu nggak bisa dibendung. Tapi panitia penyelenggara, regulator, itu tugasnya kan menegakkan peraturan. Benar. Satu hal punya peraturan, tapi hal yang berbeda menegakkan peraturan. Sia-sia punya peraturan kalau nggak ditegakkan. Jadi sekali lagi melihat banyaknya orang yang meninggal, Anda tetap mengatakan, ini udah keempat nih, Anda tetap mengatakan bahwa PSSI harus bertanggung jawab pidana dan perdata. Saya bukan ahli hukum, Bang Hotman, tapi secara orang awam itu harus bertanggung jawab. Pak Akmal juga bilang begitu kan, dari tim pencari fakta independen harus bertanggung jawab perdata dan pidana. Pak Akmal? Iya, Bang Hotman, saya perlu jelaskan dulu. Stadion Kanjuruhan yang dipakai pertandingan Arema versus Persebaya tidak diverifikasi tahun ini. Artinya tidak diverifikasi. Tidak diverifikasi tahun ini.
Terakhir diverifikasi itu pada tahun 2020 ketika Direktur LIB-nya Bapak Cucu Sumantri. Ketika itu status Stadion Kanjuruhan adalah layak dengan catatan. Salah satu catatannya adalah lighting sistemnya tidak bagus. Nah, bagaimana klub yang lighting sistemnya tidak bagus stadionnya menggelar pertandingan malam? Terima kasih. Jadi menurut Anda juga dari segi pengecekan tidak verifikasi juga itu tanggung jawab PSSI. Oke, kita istirahat dulu, kembali lagi setelah yang berikut ini.